Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dari pahatan dan lukisan dinding yang ditemukan di Sumeria, tersingkap gambaran sosok-sosok yang luar biasa. Di antara mereka, terdapat makhluk berkepala manusia berjanggut, tubuh banteng atau singa, dan sepasang sayap, serta entitas reptil yang menyerupai kadal dengan ekor panjang bagai ular. Sosok-sosok dewa ini yang kemudian diinterpretasikan oleh sebagian orang sebagai lambang makhluk asing dari luar angkasa, menimbulkan pertanyaan besar tentang asal-usul mereka. Tak hanya di Sumeria, dinding-dinding Mesir pun menyimpan lukisan yang menggambarkan manusia berkepala serigala, manusia bersayap, manusia berkepala burung, hingga makhluk dengan tengkorak memanjang. Banyak yang mengaitkan wujud-wujud aneh ini dengan kehidupan di luar bumi. Misalnya dengan mitos Osiris yang dipercaya sebagai keturunan Dewi Isis dari rasi bintang Orion. Sementara itu, dalam mitologi Sumeria, dewa seperti Enki dan Ninhursag diyakini memiliki hubungan erat dengan rasi bintang Sirius. Simfoni mitologi timur dari Sumeria ke Mesir dan Tiongkok. Keunikan gambaran para dewa tidak berhenti pada satu peradaban. Di Tiongkok, misalnya berbagai representasi dewa hadir dengan rupa yang tidak kalah fantastis. Ada sosok manusia dengan tubuh setengah ular, makhluk berkepala sapi dengan sisik seperti ular, dan beragam makhluk reptil lainnya. Cerita-cerita ini tak jarang menampilkan konflik yang sengit antara bangsa reptil dan manusia Sirius. Meskipun nama dan cerita yang disampaikan berbeda, pada hakikatnya terdapat kemiripan yang luar biasa antara dewa-dewa di Sumeria, Mesir, dan Tiongkok. Contoh menarik adalah persamaan peran antara Enki dan Ninhursag dalam mitologi Sumeria dengan Fusi dan Nuwa dalam kebudayaan Tiongkok. Kedua pasangan ini tidak hanya dianggap sebagai pencipta manusia, tetapi juga sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu pengetahuan, bercocok tanam, hingga teknik berburu. Mitologi tentang penciptaan manusia yang melibatkan ibu dewa, seperti Ninhursag, yang juga dikenal dengan nama panggilan seperti Ninmah atau Mama, menegaskan kembali ide bahwa di balik keanekaragaman cerita, terdapat benang merah yang menyatukan peradaban kuno. Epos penciptaan alam semesta, rekaman astronomi kuno yang menakjubkan. Dalam 7 lempengan batu Sumeria, tersimpan kisah epik penciptaan alam semesta yang menggambarkan keterkaitan antara para dewa dan benda-benda langit. Catatan kuno ini memaparkan urutan dan posisi planet yang berbeda jauh dari tata surya modern. Misalnya bumi purba yang disebut Tiamat, digambarkan memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan terletak di posisi berbeda, tepat setelah Mars, sebelum diikuti oleh planet-planet seperti Jupiter dan Saturnus. Bahkan kisah tentang Pluto, yang dahulu merupakan satelit Saturnus, menunjukkan betapa dinamis dan kompleksnya struktur alam semesta pada masa itu. Narasi ini mencerminkan pengetahuan astronomi yang mendalam, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana peradaban kuno seperti Sumeria, Mesir, dan Maya bisa memiliki data astronomi yang sedetail itu. Beberapa peneliti berhipotesis bahwa pengetahuan tersebut mungkin diperoleh melalui bimbingan dari makhluk luar angkasa dengan teknologi jauh melampaui pemahaman manusia pada masa itu. Misteri asal-usul manusia, peran Anunnaki, Nephilim, dan intervensi alien. Dalam lapisan narasi penciptaan alam semesta, terdapat kisah yang mengisahkan keterlibatan makhluk asing dalam proses pembentukan manusia. Kaum Anunnaki, atau dalam beberapa teks dikenal sebagai Nephilim, diidentifikasi sebagai manusia dari Draco, yang dalam beberapa literatur juga disebut Tianlongxing atau bintang naga.
Menurut cerita tersebut, pada awalnya Anunnaki adalah makhluk yang ditugaskan untuk menambang mineral. Namun ketika kaum Draco tiba di bumi, mereka menjadikan Anunnaki sebagai budak untuk menggali kekayaan alam. Pemberontakan pun terjadi, dan dalam upaya mempertahankan eksistensinya, kaum Draco memaksa Anunnaki menciptakan manusia. Tak hanya itu, kemampuan penciptaan manusia juga diyakini dimiliki oleh makhluk dari Sirius, sehingga dalam tubuh manusia terdapat lebih dari 20 jenis gen alien yang telah bercampur. Dengan demikian, sejarah manusia seakan menjadi rekaman campur aduk dari berbagai intervensi makhluk asing, menyusun sebuah narasi yang rumit namun penuh daya tarik. Dari langit ke bumi, bencana kosmis dan transformasi tata surya. Tidak hanya kisah penciptaan yang memukau, tetapi juga kisah tentang kekacauan alam semesta yang mengubah susunan tata surya. Dalam epos Sumeria, digambarkan masuknya sebuah planet raksasa bernama Marduk, yang juga dikenal dengan nama Nibiru, yang tiba-tiba menerobos tata surya. Kehadiran Marduk menyebabkan gangguan besar dalam orbit planet-planet lain, bahkan diyakini menyebabkan tabrakan kosmis yang meninggalkan bekas pada bumi dan bulan. Bukti-bukti geologis seperti cekungan Aitken di kutub selatan bulan dan palung alut di Samudra Pasifik menjadi saksi bisu dari benturan raksasa ini. Bahkan, orbit Pluto yang sangat tidak teratur dianggap sebagai hasil dari peristiwa tabrakan tersebut. Narasi ini memberikan gambaran bahwa alam semesta pada masa lampau tidaklah statis, melainkan selalu mengalami dinamika yang dahsyat dan penuh misteri. Pencerahan astronomi modern dan warisan pengetahuan kuno. Pencerahan astronomi modern baru dimulai pada akhir abad ke-18 ketika astronomi Inggris William Herschel menemukan planet Uranus. Penemuan ini membuka jalan bagi pencarian benda langit yang belum dikenal, seperti Neptunus dan Pluto. Meskipun pemahaman tentang tata surya berkembang perlahan, pengetahuan yang dimiliki oleh peradaban kuno, seperti Sumeria dan Maya, ternyata sudah sangat akurat. Mereka tidak hanya mampu menggambarkan bentuk benda langit, tetapi juga mencatat orbit dan periodenya dengan presisi yang menakjubkan, sejalan dengan pengamatan ilmiah modern. Hal ini menimbulkan keheranan besar di kalangan ilmuwan, karena bagaimana mungkin manusia purba bisa memperoleh data astronomi yang sedetail itu tanpa adanya teknologi canggih. Teori yang berkembang pun berkisar antara pengamatan jangka panjang dan kemungkinan adanya petunjuk yang diberikan oleh makhluk luar angkasa. Greenland, negeri es yang menyimpan sejuta misteri. Di balik keajaiban langit, bumi sendiri juga menyimpan kisah yang tak kalah menegangkan. Greenland, negeri dengan hamparan es dan salju yang tak terhitung, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah alam semesta dan peradaban manusia. Dengan luas mencapai 2,17 juta kilometer persegi, Greenland merupakan pulau dengan suhu ekstrim, di mana 3/4 wilayahnya berada di langit Arktik dengan suhu bisa mencapai minus 70 derajat. Fenomena siang malam yang ekstrim, dari matahari tengah malam di musim panas hingga malam pekat di musim dingin, menjadi ciri khas yang mempengaruhi kehidupan dan mental penduduknya. Selain keindahan alamnya, Greenland menyimpan rahasia besar, di antaranya sejarah peradaban paling awal di bumi dan jejak-jejak geologis yang menunjukkan pernah adanya kondisi tropis ribuan tahun yang lalu. Alfred Wegener dan perjuangan menembus batas ilmu. Salah satu tokoh penting yang mengungkap rahasia pergeseran benua adalah Alfred Wegener. Lahir di Jerman, Wegener awalnya terjun ke dunia meteorologi, namun semangatnya untuk menelusuri sejarah bumi membawanya ke Greenland.
Di sana, ia menemukan bukti-bukti yang menantang pandangan konvensional mengenai bentuk dan pergerakan benua. Dari penemuan batuan kapur dengan fosil terumbu karang yang seharusnya hanya ada di perairan hangat, hingga pengamatan terhadap sesar geser yang menunjukkan pergeseran geologis besar, Wegener mengumpulkan data yang kemudian menjadi dasar teori pergeseran benua. Meskipun awalnya teorinya mendapat banyak kritik dan ejekan, terutama karena latar belakangnya yang lebih dominan di bidang meteorologi, bukti yang ditemukan di Greenland dan wilayah sekitarnya akhirnya mengukuhkan gagasan bahwa suatu ketika semua benua pernah bersatu sebagai satu superbenua besar, Pangaea. Kisah perjalanan Wegener pun penuh dengan ketegangan dan pengorbanan. Ekspedisi di Greenland mengharuskan tim peneliti menaklukkan suhu yang sangat ekstrim, menempuh jarak ribuan kilometer di atas hamparan es, bahkan menghadapi risiko jatuh ke rekahan es yang berbahaya. Pada ekspedisi keempatnya, saat suhu mencapai minus 39 derajat dengan catatan sebelumnya pernah minus 65 derajat, Wegener mengorbankan nyawanya dalam kondisi yang sangat ekstrim. Jasadnya pun kemudian tertimbun dalam lapisan es setebal lebih dari 100 meter, menjadi saksi abadi perjuangannya melawan alam. Meskipun teorinya baru mendapatkan pengakuan penuh beberapa dekade setelah kematiannya melalui perkembangan teori tektonik lempeng, Wegener tetap dikenang sebagai pionir yang telah membuka jalan bagi revolusi ilmu geologi modern. Eksplorasi modern, NASA dan peta 3 dimensi Greenland. Dalam era modern, ketertarikan terhadap Greenland semakin mendalam. Sejak tahun 2003, Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, telah menggunakan teknologi satelit dan pesawat terbang dengan alat sonar untuk memetakan struktur dasar pulau ini. Hasil penelitian selama 15 tahun menghasilkan peta 3 dimensi yang sangat komprehensif, mengungkapkan bahwa di balik lapisan es tebal tersimpan pegunungan, sungai, dan bahkan ngarai sepanjang 740 km, ngarai terpanjang di dunia. Temuan ini tidak hanya membuktikan kompleksitas struktur geologis Greenland, tetapi juga membuka kemungkinan adanya jejak peradaban purba yang tersembunyi di bawah es. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa dunia bawah es inilah yang mungkin menyimpan rahasia peradaban prasejarah yang belum pernah terungkap sebelumnya. Konteks global, peradaban, sains, dan ancaman pemanasan global. Di tengah gemuruh penemuan ilmiah dan misteri peradaban kuno, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa bumi dan seluruh ekosistemnya tengah menghadapi ancaman serius. Greenland, dengan kekayaan alamnya yang meliputi cadangan minyak, gas alam, dan logam tanah jarang, kini menjadi pusat perhatian global. Di satu sisi, potensi sumber daya alam ini mengundang persaingan geopolitik dan bahkan sempat membuat mantan Presiden AS, Donald Trump, mempertimbangkan opsi membeli pulau tersebut. Di sisi lain, perubahan iklim yang menyebabkan pencairan lapisan es di Greenland membawa risiko bencana global seperti naiknya permukaan air laut yang dapat mengancam peradaban di seluruh dunia. Dampak pemanasan global di Greenland terlihat jelas melalui pengurangan luas es dan perubahan drastis pada iklim lokal. Masyarakat Inuit yang kini menghuni pulau tersebut dengan jumlah 50 hingga 70 ribu jiwa harus beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Tradisi dan cara hidup mereka, misalnya di pasar Ubok kota Nuuk yang bahkan menjual daging lumba-lumba matang, tetap dijaga sebagai bagian dari warisan budaya meski dihadapkan pada kenyataan alam yang semakin keras. Refleksi akhir menembus batas waktu antara mitos, sains, dan sejarah. Kisah-kisah yang terekam dalam pahatan dinding di Sumeria, lukisan Mesir dan mitos Tiongkok
menunjukkan bahwa pengetahuan dan imajinasi peradaban kuno jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Dari gambaran makhluk asing yang diinterpretasikan sebagai dewa hingga epik penciptaan alam semesta yang terintegrasi dengan pengetahuan astronomi modern, sejarah manusia seakan menyimpan banyak rahasia yang masih menunggu untuk dipecahkan. Perjalanan intelektual dan pengorbanan Alfred Wegener dalam mengungkap teori pergeseran benua adalah contoh nyata betapa semangat penjelajahan dan keberanian untuk mempertanyakan dogma konvensional dapat membuka jalan bagi revolusi sains. Seperti pepatah Tiongkok, 1000 kuda mudah didapat, namun 1 jenderal sulit dicari. Wegener, dengan imajinasi dan wawasan lintas disiplin, telah menunjukkan bahwa keterbukaan pikiran dan tekad untuk mencari kebenaran merupakan kunci untuk menembus batas pengetahuan. Dalam bayang-bayang langit yang dipenuhi bintang dan es Greenland yang menyimpan sejarah ribuan tahun, kita diingatkan bahwa pengetahuan manusia selalu bersifat dinamis, baik melalui mitos yang menggugah maupun melalui penelitian ilmiah yang mendalam. Sejarah alam semesta dan peradaban terus memanggil kita untuk menyelami misteri yang belum terpecahkan. Kisah para dewa, peradaban kuno, dan penemuan modern ini seolah mengajak kita untuk terus bertanya, terus mencari, dan terus mengagumi keajaiban alam semesta yang tiada habisnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.